Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United membawa pulang 1 poin dari lawatan ke markas Everton pada laga lanjutan Premier League. Laga Liga Inggris 2024-2025 Everton versus MU berakhir dengan skor 2-2 di Stadion Goodison Park. Manchester United tertinggal 2 gol lebih dulu lewat gol Beto di menit 19 dan Abdoulaye Doucouré di menit 33. Namun Setan Merah mencetak 2 gol dalam rentang 8 menit babak kedua melalui tendangan bebas Bruno Fernandes. Dan gol pertama Manuel Ugarte bagi Man United di menit 80. Setan Merah masih terjebak di peringkat ke-15 Premier League dengan 30 poin. Sementara Everton berada di posisi ke-12 tetapi hanya terpaut 1 angka dari Setan Merah. Manchester United tengah merombak skuad di bawah Ruben Amorim. Beberapa keputusan penting harus diambil dalam beberapa bulan ke depan. Berikut ini 5 pemain yang kontraknya habis pada tahun 2026 dan kemungkinan masa depan mereka di Old Trafford. Nama pertama Harry Maguire. Harry Maguire kehilangan ban kapten di era Erik ten Hag yang sempat memicu spekulasi kepindahannya, namun ia justru bertahan dan menjadi pemain penting dalam skema 3 back Ruben Amorim. Kontraknya yang semula berakhir pada musim panas ini telah diperpanjang hingga Juni 2026. Meski MU tengah mencari bek baru, pengalaman dan kepemimpinannya tetap dibutuhkan di Old Trafford. Di usia hampir 32 tahun, Maguire adalah pemain dengan gaji tertinggi kelima di skuad. Manchester United sebaiknya menawarkan kontrak baru dengan gaji lebih rendah jika ia bersedia menerima pemotongan. Nama kedua, Tyrell Malacia. Malacia sempat tampil menjanjikan di musim debutnya setelah bergabung dari Feyenoord, namun cedera panjang membuatnya absen sepanjang musim ini dan sulit bersaing di era Ruben Amorim. Kedatangan Patrice Dorgu semakin menutup peluangnya di tim utama. Malacia akhirnya dipinjamkan ke VSP Eindhoven dengan opsi pembelian permanen seharga 10 juta euro. Transfer permanen tampaknya jadi solusi terbaik bagi semua pihak. Malacia butuh menit bermain, sementara MU bisa mengembalikan sebagian besar investasi mereka. Nama ketiga, Casemiro. Casemiro tampil luar biasa di musim debutnya di Manchester United, tetapi performanya menurun drastis di musim kedua. Ruben Amorim kini lebih memilih Manuel Ugarte sebagai gelandang bertahan utama. Pemain asal Brazil itu sempat dikaitkan dengan beberapa klub, tetapi memilih bertahan di MU. Ia menegaskan ia menghormati kontraknya dan tetap di Manchester. Namun MU berusaha melepasnya musim panas ini dan mengurangi beban gaji. Dengan perannya yang semakin berkurang, kepergiannya tampak semakin tidak terhindarkan. Nama keempat, Daniel Gore. Daniel Gore adalah lulusan Akademi MU yang pernah bermain bersama Kobbie Mainoo di tim U18. Ia meraih penghargaan pemain terbaik cadangan MU pada tahun 2022-2023. Daniel Gore butuh menit bermain reguler agar karirnya tetap berkembang. MU bisa melepasnya dengan keuntungan penuh dalam laporan keuangan mereka. Nama kelima, si beban Jadon Sancho. Jadon Sancho didatangkan MU dari Borussia Dortmund seharga 73 juta pound sterling pada tahun 2021, tetapi gagal memenuhi ekspektasi. Ia hanya mencetak 12 gol dan 6 assist dalam 83 laga. Setelah sempat kembali ke Dortmund, Sancho kini dipinjamkan ke Chelsea dengan kewajiban beli bersyarat senilai 22-25 juta pound sterling. Nilai finalnya bergantung pada performa Chelsea musim ini. Sancho hampir pasti tidak akan kembali ke MU, kecuali jika Chelsea finish di luar 14 besar Premier League, sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi. Ada update menarik seputar nasib Paul Pogba. Manchester United dilaporkan punya kekuatan finansial yang memadai untuk memulangkan sang gelandang. Transfer Pogba ke MU sempat diragukan bisa terjadi karena masalah ekonomi yang dimiliki Setan Merah. Namun El Quip melaporkan bahwa United tidak punya kendala finansial untuk merekrut Pogba. Menurut laporan tersebut, transfer Pogba ke Old Trafford sangat mungkin jadi kenyataan.
Ini disebabkan Pogba berstatus sebagai free agent. Setan Merah tidak perlu membayar mahar apapun untuk merekrutnya. Jadi proses transfer ini sangat memungkinkan untuk terjadi dalam waktu dekat ini, karena Premier League masih membuka pendaftaran untuk pemain berstatus free agent. Alasan lain mengapa MU bisa merekrut Pogba karena mereka punya slot gaji yang cukup untuk merekrut sang pemain. Di bulan Januari kemarin MU berhasil mengurangi beban gaji mereka karena mereka meminjamkan Anthony dan Marcus Rashford ke klub lain. Di sisi lain, Paul Pogba juga dikabarkan tidak menuntut gaji yang terlalu tinggi, sehingga transfer ini bisa segera dieksekusi Setan Merah. Manajer Manchester United Ruben Amorim enggan membahas hasil undian Liga Eropa yang mempertemukan timnya dengan Real Sociedad. Ruben Amorim fokus ke Premier League dulu. MU akan lebih dulu tandang ke markas Sociedad di Anoeta pada 6 Maret. Mereka akan bergantian jadi tuan rumah di leg kedua di Old Trafford seminggu kemudian. Namun bagi Amorim, Sociedad bukan prioritasnya untuk saat ini. Ditanya soal hasil undian Liga Eropa, Amorim tidak tertarik untuk membahasnya. Setan Merah bertekad kembali ke jalur kemenangan di Premier League usai kalah di 2 laga terakhirnya. Kalau saya melihat performa kami dan fokus ke Real Sociedad atau berpikir soal trofi saat ini, itu bukan cara yang tepat untuk menjalankan tugas saya. MU sendiri terpuruk di peringkat ke-15 klasemen Liga Inggris. Bruno Fernandes dan kawan-kawan kalah beruntun di Liga usai takluk dari Crystal Palace dan Tottenham Hotspur. Jurnalis ESPN Mark Ogden mengungkap bagaimana MU akhirnya merekrut Matthijs de Ligt, meski sebenarnya klub tidak benar-benar menginginkannya. Menurut Ogden, manajemen MU sebenarnya tidak memiliki keinginan kuat untuk merekrut Matthijs de Ligt. Transfer ini terjadi karena mantan direktur olahraga MU Dan Ashworth ingin menyenangkan Erik ten Hag yang sangat ingin bereuni dengan mantan anak asuhnya di Ajax. Ogden pun menilai bahwa keputusan Ineos untuk memutus kerjasama dengan Ashworth adalah langkah yang tepat, mengingat mantan direktur Newcastle itu tidak benar-benar memiliki keahlian yang sesuai dengan peran yang ia emban di MU. Ada 2 cara untuk melihat situasi Ashworth. Menurut saya, mereka telah merekrut orang yang salah untuk pekerjaan yang salah, dan Ashworth dikenal sebagai sosok yang membangun struktur klub, mengembangkan sistem di belakang layar, dan menempatkan orang-orang yang tepat di posisi yang tepat. Tapi dia bukanlah seorang direktur olahraga. Dia bukan orang yang akan menghubungi klub-klub di Spanyol, Italia, Jerman, atau Turki untuk menemukan pemain atau menjual pemain. Ogden menambahkan, jika Anda mencari seorang seperti itu, Anda seharusnya merekrut Monchi dari Aston Villa. Dia memiliki rekam jejak yang terbukti dalam melakukan hal tersebut sebelum bertahun-tahun. Ini adalah peran yang berbeda. Ogden menegaskan bahwa keputusan mendatangkan Matthijs de Ligt lebih didorong oleh keinginan Erik ten Hag, bukan kebutuhan tim. Jariah Shah, gelandang berusia 16 tahun ini baru menjalankan debut bersama tim Manchester U18. Jariah punya darah keturunan Vietnam dari sang ibu. Diberitakan VN Express, Jariah Shah jalani debut bersama MU U19 pada Selasa 18 Februari. Menghadapi Wolves U18, MU U18 menang dengan skor 2-1. Jariah Shah punya darah campuran. Ayahnya berasal dari Pakistan dan ibunya berasal dari Vietnam. Namun Jariah Shah lahir di Australia. Manchester United dikabarkan rogoh kocek 100.000 pound sterling dari Doncaster Rovers untuk memboyong Jariah ketika berusia 14 tahun. Jariah direkrut dari Doncaster pada tahun 2022. Jariah Shah selalu jadi pilihan starter di tim Manchester United U16. Dia bermain bersama anaknya legenda Setan Merah Wayne Rooney, yakni Kai Rooney. Di awal tahun ini Jariah Shah promosi ke tim U18. Federasi Sepak Bola Vietnam dikabarkan bakal terus memantau Jariah Shah untuk bisa membela timnas Vietnam di masa mendatang. Akan tetapi Jariah Shah punya banyak pilihan. Dia bisa memperkuat Australia, tempatnya lahir, Pakistan, negara asal ayahnya, hingga main untuk timnas Inggris karena bakal lama menetap di sana.